Setelah itu, Suping langsung masuk ke dalam sistem rahasia benua skala naga nomor 98. Anjing naga hitam, tunggu di sini. Aku akan pergi ke dalam air. Jika keadaan darurat, panggil aku dengan kesadaran. Setelahnya Suping langsung masuk ke dalam air. Aku ingat di sini ada harta rahasia yang tak tertandingi yang disimpan di dalam sini. Harta rahasia yang dimaksud Suping adalah item yang bisa menyimpan pegunungan, bahkan mengisi lautan. Setelah masuk, Suping langsung disambut oleh tengkorak manusia yang memegang sebuah kotak. Ini adalah harta rahasia burung unta. Gulungan ini mirip gambar. Ini mirip seperti item box, namun kapasitas penyimpanannya tak terhingga. Namun saat itu juga, anjing naga hitam mengaum, mengabari Suping jika ada orang yang mengintar area itu. Menyadari itu, Suping langsung menyuruh anjing naga hitam untuk mengajak orang yang mengintainya. Aku tahu, harta rahasia yang ada di benua skala naga adalah buah iblis mayat hidup. Dan di tempat yang berbeda, di area pohon layu, terlihat ada dua orang pionir yang pergi menghindari pengintaian. Sialan, bagaimana dengan burung itu? Mereka berdua sudah menyadari jika mereka sudah menjadi sasaran. Namun saat itu juga, mereka langsung diserang yang membuat mereka jatuh ke tanah. Itu adalah Feng Queen. Kalian berdua sangat terburu-buru. Menyadari di depan mereka adalah keluarga Tang, para pionir itu langsung berusaha melarikan diri. Namun Feng Mo tak membiarkan hal itu dan menahan mereka dengan kekuatan bintang. Sialan, apa kalian tak takut merusak nama keluarga Tang? Selagi kalian tutup mulut untuk selamanya, kami akan tenang. Feng Queen langsung memotong tangan dari pionir yang membawa kotak. Di saat kotak itu hampir sampai di genggaman tangan Feng Queen, tiba-tiba ada kekuatan bintang yang mengambilnya. Dan terlihat ada seseorang yang tersenyum kecil. Dan dengan seketika, kotak itu hilang di hadapan mereka semua. Hah, sial, di mana kotaknya? Beraninya kau mengambil makanan dari mulut harimau. Feng Queen langsung mengeluarkan hewan peliharaannya, Asura Phantom Beast, dengan kekuatan tempur tingkat ke-9 atas. Ambil kepalanya. Merasakan ada yang datang, Suping menyuruh naga api penyucian menggunakan semua keterampilan bertahan yang dimiliki dan melepaskan pukulan yang setimpal dengan penyerangan Asura Beast. Itu mampu menahan serangan Asura Beast. Hah, Asura Beast ditahan. Itu membuat Feng Queen sangat marah dan ingin menyerang kembali Suping. Namun di sana dihentikan oleh Feng Mo. Tunggu, kau akan membunuh semua hewan peliharaanmu. Jadi, apa yang harus kulakukan? Dia tidak bisa lari. Akan kupaksa dia keluar. Feng Mo langsung mengeluarkan pengadilan kematian yang membuat semuanya hancur di hadapannya. Suping langsung mengeluarkan skeleton kecil, dan serangan skeleton kecil langsung membelas serangan dari Feng Mo. Sedangkan Asura Beast sudah terbunuh oleh naga api penyucian. Aku tidak berharap bisa ditemukan dengan cepat, tapi tidak ada gunanya menyimpan umpan. Itu kau, bocah sialan. Melihat yang mencuri barang rampasan mereka adalah Suping, membuat Feng Queen sangat marah. Beraninya kau membunuh hewan peliharaanku. Feng Queen langsung mengeluarkan dua hewan peliharaan yang lain. Akan tetapi dengan cepat, skeleton kecil langsung berteleport dan berada di hadapan Feng Queen dan menebasnya menggunakan keterampilan pedang tingkat lanjut. Menghindar. Serangan itu sangat dahsyat, bahkan sampai melahap semua yang berada di depannya. Apa ini ilusi? Kekuatan penghancur seperti ini dibuat oleh skeleton kecil. Feng Mo yang marah langsung menggunakan keterampilan pedang kekuatan bintang. 10.000 pedang kembali ke sekte. Aku tidak punya waktu untuk belajar kekuatan tinju dong lontai. Kali ini aku bisa menikmatinya dengan hati-hati. Tinju aneh apa ini? Seperti ada postur dewa di belakangnya. Itu bentuk pertama dari Shenmue Senfreeze. Pukulan itu mampu membuat semua pedang milik Feng Mo hancur. Feng Mo yang melihat serangan Suping tak berhenti, langsung mengeluarkan perisai bintang ke-9. Namun serangan itu menembus perisai Feng Mo dan menghancurkan satu lengan miliknya. Kekuatan pencuri kecil ini sungguh luar biasa. Feng Mo langsung mengeluarkan Raja Naga Bumi untuk membawa Putri Tang melarikan diri. Namun saat ingin diserang oleh Suping, Feng Mo mengeluarkan keterampilan rahasia keluarga Tang yang membuat tubuh Feng Mo menghilang dan dirinya merubah menjadi roh. Akan kuambil hidupmu. Di sana dengan cepat, skeleton kecil naga api penyucian dan anjing naga hitam menyerang Feng Mo secara bersamaan. Namun semua serangan fisik tak bisa melukai Feng Mo. Dan saat sudah dekat dengan Suping,
Suping mengeluarkan sebuah item yang membuat Feng Mo tak bisa menyentuh Suping sama sekali. Aduh, kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Mungkinkah harta rahasia pertahanan spiritual? Dasar pencuri kecil hina, aku akan membunuhmu. Di sisi lain, karena Feng Mo yang telah terbunuh membuat Raja Naga Bumi tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Apa yang telah terjadi? Raja Naga Bumi tiba-tiba berhenti bergerak. Raja Sayap jatuh. Bawa aku keluar dari sini. Setelah itu muncul cahaya dari depan Suping. Akhirnya kau muncul juga, Nona Muda. Di sana Nona Muda Tang muncul dengan hewan peliharaannya, Raja Sayap jatuh, dengan kekuatan tempur ke-9 bawah. Sial, kenapa aku tidak bisa merasakan nafas dari Feng Mo sama sekali? Terlihat di bawah Nona Muda Tang terdapat jubah dan tubuh dari penjaganya. Melihat itu, Nona Muda Tang langsung bertanya kepada Suping, "Siapa kau? Kenapa kau membunuh keluarga Tang kami? Bagaimana dengan dirimu? Dan kenapa kau membunuh mereka?" "Hukum rimba, itu saja. Apa kau pikir kami peringkat ke-8 bisa dihancurkan sampai mati?" "Itu benar. Kau sekarang adalah potongan daging berikutnya yang akan ditelan oleh naga api penyucian." Di sana Suping mengeluarkan aura yang sangat menakutkan bersama dengan skeleton kecil. Tekanan itu membuat Raja Sayap jatuh milik Nona Muda Tang sangat terkejut. Melihat itu membuat Nona Muda Tang sangat terkejut. "Selagi kau membiarkanku hidup, maka keluargaku akan memenuhi kebutuhanmu." Melihat Nona Muda Tang yang menginginkan pengampunan, Suping langsung mengujinya untuk melepaskan kontrak dengan Raja Sayap jatuh. Membatalkan kontrak? Orang ini sangat licik. Ketika master hewan peliharaan membatalkan kontrak dengan hewan peliharaannya, maka mereka akan dalam kondisi lemah dalam beberapa hari. Dengan muka yang begitu licik, Nona Muda Tang langsung menyetujui perkataan dari Suping. Namun dirinya diam-diam membuka celah pemanggilan hewan peliharaan di belakang punggungnya. "Raja Sayap Hitam, serigala melonglong, bunuh dia!" Namun serangan itu dapat dihindari dengan mudah oleh Suping dan langsung dihancurkan oleh skeleton kecil. Sembali mengeluarkan harta rahasia luar angkasa, Suping memberitahu Nona Muda Tang, "Kalau kau tidak bisa memutuskan kontrak, aku akan menghapusnya secara fisik." Skeleton kecil langsung menyerang Raja Sayap jatuh dan serigala melonglong dengan satu serangan. Dan sedangkan Suping langsung melepaskan gulungan kertas ke arah Nona Muda Tang. "Terima ini." Apa ini? Harta karun rahasia sistem luar angkasa. Setelah itu Suping muncul di atas langit. "Wow, jadi seperti ini di dalamnya." Di sana Nona Muda Tang bertanya kepada Suping, kenapa dirinya tak membunuhnya saja. "Kau ingin mati? Tentu saja bisa, tapi tunggu sampai dirimu tak bernilai." Setelahnya Suping langsung kembali ke toko miliknya dan memikirkan cara untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang besar untuk memperluas toko miliknya. Suping langsung membuka jaringan khusus agen perintis, di mana jaringan itu memenuhi kebutuhan perintis dari tingkat apapun. Suping menelepon customer service dan memberitahunya jika dirinya akan memperluas toko miliknya dengan lebar 30.000 meter. Customer service langsung melakukan riset area untuk menunjukkan harga yang pas untuk dibayarkan oleh Suping. Suping diberitahu jika dirinya membutuhkan uang sekitar 300 juta untuk memperluas toko miliknya. Sudah berlipat ganda. Customer service memberitahu Suping karena global elite yang akan segera dimulai membuat harga properti menjadi melonjak. Melihat itu Suping berencana menjual naga banjir darah yang dirinya tangkap. Customer service yang mendengar itu langsung melakukan lelang online untuk Suping. Dan selang beberapa lama ada yang menawar seharga 250 juta. Mendengar itu Suping langsung menyuruh customer service untuk menjual dan memasukkannya ke dalam deposit. Dengan itu sisa uang dari Suping tinggal 50 juta. Suping langsung menanyai sistem, apakah ada alam budidaya yang lebih kuat dari alam warisan naga. Sistem memberitahu Suping jika itu ada dua. Yang pertama adalah sistem budidaya tingkat naga dan situs kultivasi demigod. Aku membutuhkan hati Dewa Yanjian untuk menaikkan level tubuh iblis Dewa Gagak Emas. Setelahnya Suping langsung masuk ke dalam tanah setengah dewa. Setelah sampai, sistem memberitahu Suping agar Suping membeli bahasa penerjemah dewa dengan harga 500 energi. Tentu saja, jika aku bisa berkomunikasi, aku bisa menghindari kematian. Setelah itu muncul sosok yang keluar dari air dan sedang bernyanyi. Apa itu? Terlihat sosok yang keluar dari air seperti peri. Namun peri itu menyadari keberadaan dari Suping.
Dari mana asalnya? Kultivasi energi. Apa? Gangguan? Pergilah ke neraka. Melihat dirinya diserang, Suping langsung memanggil skeleton kecil dan naga api penyucian. Namun saat skeleton kecil dan naga api penyucian menyerang, semua terbunuh oleh serangan peri. Sangat kuat. Dikarenakan efek buah kematian, skeleton kecil kembali hidup dan langsung menahan serangan yang menuju ke arah Suping menggunakan pedang miliknya yang dilempar. Di sana Suping meminta agar peri di depannya mendengarkan tentang penjelasan dari Suping. Namun peri itu tak ingin mendengar dari Suping karena dirinya sudah tahu tentang Suping yang berasal dari dimensi lain. Hah, bagaimana kau tahu jika aku dari dimensi lain? Dengan perawakanmu yang sangat kecil dan pendek dan penampilanmu mirip seperti kami. Ini adalah wilayah Protoss dan diselimuti transisi yang sangat tinggi. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam sini? Dan di saat peri itu melihat Suping lebih cermat, seperti ada aura yang sangat pekat dari belakang Suping. Begitu banyak sekali ketidaksopanan. Apa yang kau lakukan di Central Godland? Siapa di belakangmu? Bukankah tempat ini disebut Demigod Fallen Land? Mendengar kata itu, membuat Suping langsung dihajar dan dibunuh oleh peri yang berada di depannya. Dan setelah masuk ke dalam sistem, Suping memilih kebangkitan acak. Apakah dia benci dengan nama Demigod Fallen Land? Lupakan saja. Tujuan utama adalah meningkatkan kekuatan. Suping langsung terbangkit di area yang tandus. Ini terasa tidak normal. Setelah mengatakan itu, Suping langsung diserang oleh hewan yang berada di dalam tanya. Kau mau memakanku? Rasakan ini, tinju dewa. Namun serangan dari Suping hanya membuat beberapa gigi dari hewan yang berada di depannya rontok. Hanya kehilangan beberapa gigi. Identifikasi. Itu adalah Pramuka Zek dengan kekuatan tempur peringkat ke-9. Pengintai saja memiliki kekuatan tempur tingkat ke-9. Ini tempat yang bagus untuk berlatih. Suping langsung mengeluarkan semua hewan peliharaannya. Setelah itu Suping langsung mengaktifkan keterampilan niat membunuh. Di sana naga api penyucian menahan serangan dari Zek dengan armor miliknya. Di sisi lain skeleton kecil langsung menyerang leher dari Zek. Melihat serangannya tidak mempan dan skeleton kecil untuk menyerang matanya. Namun itu adalah kesalahan fatal, karena Zek langsung menggunakan keterampilan tatapan membatu dan langsung menghancurkan skeleton kecil dan anjing naga hitam. Namun karena efek buah kematian, membuat skeleton kecil kembali bangkit dan menyerang mata dari Zek yang menembus hingga mulutnya. Suping yang sudah bersiap dengan menunggangi naga api penyucian langsung memberikan pukulan tinju setan api penyucian yang membuat semua badan dari Zek hancur tak tersisa. Melihat adanya sesuatu, anjing naga hitam langsung mengambilnya. Itu adalah Crystal Ghost dengan efek membuat hewan peliharaan menjadi buas. Setelah menyerap semua kristal, anjing naga hitam mulai berevolusi menjadi binatang buas dan meningkatkan kekuatan tempur menjadi ke-8 dan mendapatkan banyak keterampilan. Namun saat itu juga mereka semua mendengar suara dari bawah. Apa kau bisa membantuku? Keduanya adalah Protoss, ucap Suping. Setelahnya, Suping langsung menolong para Protoss yang sedang diserang oleh monster Zek. Tolong aku! Sembari menunggangi naga api penyucian, Suping langsung menghajar para Zek. Hah, seorang pejuang ras manusia? Suping langsung menyuruh para Protoss untuk berpegangan karena mereka akan kabur. Suping berhasil menghindari serangan dari Zek dan melarikan diri. Salah satu Protoss dari kelompok Sengfen berterima kasih kepada Suping atas bantuan yang dia berikan. Apa yang kau lakukan sampai terjebak dalam situasi yang berbahaya itu? Zhou dari anggota kelima Sengfen langsung menjawab pertanyaan dari Suping. Karena banyak pengacau ruang dan waktu yang menyerang wilayah mereka terus-menerus, dirinya dan timnya yang ditugaskan untuk menyerang para serangga di wilayah itu. Di sana Zhou menanyai Suping, bagaimana ras manusia bisa ada di sini? Tidak ada alasan khusus, aku hanya lewat. Apakah para Protoss tidak punya sayap? Jika kalian tidak bisa melawan musuh yang kuat, kalian tinggal terbang dan meninggalkan mereka. Beraninya kau menghina Godwin dengan melarikan diri. Kami lebih baik mati daripada melarikan diri. Anak magang dari anggota Sengfen memberitahu Suping, jika orang yang berada di tanah ilahi dan menerima pelatihan khusus yang dapat memiliki sayap dewa. Mendengar sayap dewa, Suping langsung terkejut karena orang yang dilawan Suping sebelumnya memiliki sayap dewa. Pantas saja, jarak kekuatan mereka berdua dengan orang itu sangatlah berbeda. Namun saat sibuk berbincang,
tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari belakang yang membuat tubuh naga api penyucian langsung hancur, yang membuat mereka bertiga jatuh ke tanah. Itu mereka masih mengejar kita, Zack Centurion. Zhou langsung maju ingin melawan para Zack sendirian. Kita semua akan mati di sini. Kau pergilah, momen kemuliaanku yang akan datang. Su Ping yang bersemangat langsung menyuruh para Protoss untuk mundur dan dirinya akan melawan para Zack. Apa kalian tak ingin melihat alam dewa tertinggi? Bukankah mati di sini terlalu lucu? Itu membuat Zhou sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Prajurit manusia ini meledakkan aura berada di atasku. Zhou langsung memberikan hormat kepada Su Ping. Saya tidak mengira ada pahlawan manusia di sini. Lalu akan saya serahkan pada Anda. Di sana Su Ping bersiap untuk bertarung dan para prajurit Protoss langsung berlari menyelamatkan diri. Aku sangat merindukan melawan serangga seperti ini, di mana darah bercucuran, seluruh potensi tubuh dan perasaan terinspirasi oleh kematian. Persis seperti yang kuinginkan. Mari kita bersenang-senang. Setelahnya Su Ping langsung berada di alam kebangkitan situs, dan energi yang tersisa adalah 535 poin. Apakah kebangkitan terakhir cukup? Aku tidak menyangka jika Zack Centurion sangat kuat. Bahkan kebangkitan 9 kali masih belum bisa membunuhnya. Benar sekali, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk dibunuh. Namun Su Ping sudah mengumpulkan banyak sekali kristal God. Merasa cukup untuk bermain-main, Su Ping langsung memilih kebangkitan acak. Namun panel berganti, di mana terlihat ada Dewi yang bermain dengan hewan peliharaannya. Namun tiba-tiba muncul Su Ping yang baru saja bangkit dari kebangkitan kacak. Apa ini cuman kebetulan? Kau manusia tercela. Kau mengikuti dewa ini lagi dan lagi. Apa niatmu sebenarnya? Dewi itu sembari mengacungkan tombak ke arah Su Ping. Itu membuat Su Ping sangat kebingungan. Ini hanya kesalahpahaman yang biasa. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Bukan tandinganku? Jadi kenapa kau bisa menemuiku tanpa luka saat tombakku sudah menembus tubuhmu? Di sana Su Ping langsung memikirkan cara lain. Karena mati di sana dan menggunakan kembali kebangkitan acak itu tidak akan cukup. Aku tahu cara pergi ke alam dewa tertinggi. Itu membuat Dewi sangat terkejut. Apa? Perlindungan tingkat tinggi? Kau pasti berbicara omong kosong. Namun Su Ping meyakinkan Dewi di depannya. Aku bisa keluar masuk alam dewa dengan bebas. Bahkan dirimu tak bisa membunuhku. Apa aku tampak meragukan? Itu membuat Dewi menjadi ragu dengan perkataan dari Su Ping dan menurunkan senjatanya. Dan di saat Su Ping ingin pergi, Dewi menahannya. Apa yang kau inginkan? Uang, kekuasaan, wilayah, atau kekuatan? Tentu saja kekuatan. Tanpa kekuatan, semua itu hanyalah sampah. Dewi langsung mengeluarkan buku kultivasi dan diberikan kepada Su Ping. Itu adalah buku cheat kultivasi ras manusia yang diadaptasi dari seni ilahi tertinggi, seni elemen ilahi. Namun saat Su Ping ingin membukanya, muncul formasi pertahanan dari buku. Dewi memberitahu Su Ping jika dirinya akan membantu Su Ping untuk membuka bukunya saat dirinya sudah di alam dewa tertinggi. Su Ping memberitahu jika dirinya harus menggambar mantra di dahi Dewi agar Dewi tidak tersesat saat berada di ruang dimensi dan dirinya bisa tahu koordinat dari Dewi. Sembari duduk, Dewi mengizinkan Su Ping untuk menggambar mantra di dahinya. Aku mengerti. Sistem, bisakah kau mengontrolnya dengan kontrak hewan? Sistem memberitahu jika semua yang ada di depannya adalah binatang buas, tak terkecuali seorang Dewi. Apakah ini kontrak manusia untuk memperbudak hewan peliharaannya? Kau sungguh meremehkan Dewi ini. Di sana Dewi langsung menggunakan kontrak yang sama dengan Su Ping. Dan di saat Su Ping ingin menyelesaikan kontrak miliknya, Dewi langsung menggunakan kontrak pembalikan. Sial, bisakah kontrak dibatalkan? Namun di saat rantai milik Dewi ingin mengenai Su Ping, tiba-tiba waktu berhenti di area Su Ping berada. Waktu berhenti. Dan rantai dari Dewi juga langsung hancur. Dan terlihat ada mata besar yang berada di depan Dewi. Apa ini? Di sana Dewi langsung ditekan dan terjatuh ke lantai. Bagaimana aku bisa ditekan dengan pandangan mata saja? Apa ini kekuatan yang berada di dalam darah manusia ini? Aku khawatir ini ada di dimensi yang lebih tinggi. Dan saat itu juga waktu kembali berjalan. Itu membuat Su Ping sangat kebingungan
dengan apa yang baru saja terjadi. Suping langsung menanyai sistem apa yang baru saja terjadi. Sistem memberitahu Suping jika dirinya tak berfungsi, hanya saja kekuatan Dewi melanggar sistem, dan sistem langsung mengaktifkan pertahanan. Sistem juga memberitahu Suping lebih baik sang Dewi menjadi karyawan di toko miliknya. Itu bisa membantu Suping. Suping langsung menyuruh Dewi untuk membaca kontrak yang akan mereka lakukan sebagai karyawan toko dan pemilik toko. Melihat isi dari kontrak milik Suping membuat Dewi sangat kesal. Namun Dewi tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perkataan dari Suping. Dewi langsung menandatangani kontrak itu. Setelah menandatangani kontrak itu, Suping bisa melihat kekuatan dari Dewi di depannya. Ia bernama Joanna dengan kekuatan tempur alam Feng Shen. Melihat informasi dari Dewi membuat Suping sangat terkejut. Dia sangat kuat. Pantas saja kontrak hewan tidak bisa dilakukan kepadanya. Setelah itu Ana dan Suping langsung kembali ke toko milik Suping. Namun Suping sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, karena Ana menjadi sangat pendek. Namun Suping yang tak menghiraukan hal itu menyuruh Ana bersiap-siap karena toko akan segera dibuka. Namun Ana menyadari jika ada orang-orang yang mengincar Suping di depan toko. Di sana Suping juga menyadari jika ada orang yang mengintai mereka di depan. Mungkinkah itu seorang dari Tianzhen? Namun di sana Suping langsung menelepon ibunya yang berada di rumah. Akan tetapi yang mengangkat telepon adalah orang asing yang berpakaian jas hitam. Orang itu langsung memberitahu semua informasi milik Suping saat menelepon. Suping menyadari jika latar belakang orang yang mengangkat teleponnya adalah di rumahnya. Apa yang kau inginkan? Namun pria itu langsung memberitahu Suping dengan keadaan adik dan ibunya yang sedang terbaring di lantai. Itu membuat Suping sangat marah dan bertanya apa yang dimau dari orang yang meneleponnya. Tuan Yuan ingin bertemu denganmu. Selama kau muncul dengan patuh, kami tidak punya alasan untuk mempersulit dirimu. Suping langsung memberitahu jika dirinya berada di toko. Suping ingin keluarganya dibawa kepadanya. Orang itu langsung mematikan telepon setelah mengetahui tempat Suping, dan dirinya langsung menelepon bosnya. Tuan, lokasi Suping telah dikirim kepada Anda. Sangat bagus. Biarkan aku melihat siapa yang berani terlibat dalam warisan Gunung Lontai. Dan setelahnya, para awaken title muncul di atas toko milik Suping. Terlihat ada 4 orang dengan kekuatan tempur tingkat ke-9. Dan di sana juga ada Jun. Dan di belakang Jun ada Yuan dengan kekuatan tempur alam laut luas, level legendaris. Salah satu anggota Yuan langsung berusaha membuka paksa gerbang milik Suping. Tuan Yuan telah tiba. Cepatlah keluar. Lihatlah, aku akan meledakkan tokomu. Namun setelah menggunakan kekuatannya, toko milik Suping tidak mengalami apapun. Tidak ada reaksi. Mungkinkah ada formasi pertahanan tingkat tinggi di sini? Namun setelah itu, Suping keluar dan menyambut semua orang. Tolong jangan membuat keributan. Apa kau membawanya? Di sana Jun sangat terkejut karena orang yang mereka cari adalah Suping, anak yang selama ini ingin ia didik untuk menjadi penerusnya. Kematianmu sudah dekat, dan kau masih berlagak di depan kami. Di sana salah satu anggota langsung menangkap Suping dengan kekuatan bintang ke-9 miliknya. Persetan. Suping langsung menghancurkannya dengan mudah. Itu membuat anggota yang menyerang Suping menjadi batuk darah. Itu membuat 4 anggota bawaan dari Yuan menjadi emosi dan ingin mengeroyok Suping. Akan tetapi mereka langsung terdiam ketika Yuan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Kekuatan yang ditujukan bocah ini tidak setingkat dengan kalian. Kau tenang saja, aku menghargaimu. Melihat itu Suping langsung menggunakan kekuatannya untuk mengambil ibu dan adiknya. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang kau lakukan? Di sana Yuan memberitahu Suping jika mereka berdua hanya pingsan dan akan bangun dalam beberapa jam. Bagaimana rasanya dirampok? Itu tidak enak kan? Namun Suping malah memprovokasi Yuan. Jika di Gunung Lontai tidak terdapat namamu dan semua bisa mengambil hadiah jika mereka memiliki kekuatan. Menarik sekali. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Namun saat ingin masuk ke dalam toko Suping, keempat anggota menyuruh Yuan untuk berhati-hati karena mereka semua tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Suping. Aku adalah master hewan peliharaan legendaris yang berada di wilayah ini. Jadi bagaimana? Bisakah 2 legenda dihasilkan di rumah kecil ini? Di sana Suping ditanyai kembali oleh Yuan, apakah dirinya ingin menyerah atau mati. Namun Suping sama sekali tak gentar.
Jika kau bertanya, jawabannya tetap sama. Di sana Yuan langsung mengeluarkan keterampilan pedang dewa. Sayang sekali, matilah. Akan tetapi Ana langsung menghentikan serangan itu dengan satu tangan dan menghancurkannya. Itu membuat semuanya sangat terkejut. Dia menghentikannya dengan satu tangan. Serangan dari Tuan Yuan setidaknya tingkat 9 untuk menerimanya. Seni pertahanan wajah, kekuatan bintang yang tersembunyi, sangat baik. Aku hampir ketipu. Apakah kau tuannya? Aku belum menyuruhmu menyerangnya. Peraturan pegawai artikel 1 harus melindungi pemilik toko. Di sana mereka berdua malah berdebat dan tak menghiraukan Yuan yang berada di depan mereka. Itu membuat Yuan sangat marah dan emosi. Beraninya kau mengabaikanku? Apa kau cari mati? Di sana Yuan langsung menyerang Suping dan Ana. Tanpa terduga, malah Yuan yang terlempar keluar toko, yang membuat semuanya sangat terkejut. Bahkan Jun yang melihat itu sangat terkejut. Tuan, sangat berisik. Apa kau tak ingin hidup lagi? Ucap Ana. Suping memberitahu Ana jika yang memiliki pedang adalah temannya dan yang lain harus dibawa hidup-hidup. Sangat sulit untuk mengendalikan kekuatanku. Akan sangat sulit untuk tidak membunuh semut. Wahai jiwa yang lahir dari kegelapan, menjadi kapak berat dan menghancurkan musuhku, keluarlah pelayan terkuatku. Yuan langsung mengeluarkan hewan peliharaannya, yaitu Shadow King Beast dengan level King Beast Combat. Di sana Yuan dan hewan peliharaannya langsung menggunakan fusion. Terlihat tubuh dari Yuan mulai menyatu dengan Shadow King Beast miliknya. Itu membuat Suping sangat tertarik dengan apa yang baru saja ia lihat. Bisakah aku menggabungkan diri dengan hewan peliharaanku? Jika itu bisa, pasti sangat keren. Bocah, hanya aku, master hewan peliharaan legendaris Yuan Tianchen, yang bisa mempelajarinya. Melihat itu, para bawahan dari Yuan sangat khawatir. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa kita ikuti. Di sisi lain, Jun langsung memberitahu Yuan, jika dirinya menggunakan bentuk itu, maka kota pangkalan akan menjadi reruntuhan. Bertarung? Apa kau bodoh? Di sana Yuan langsung bergerak dengan cepat dan berada di belakang Ana. Satu serangan saja sudah cukup untuk menghabisinya. Akan tetapi itu dapat ditahan dengan mudah oleh Ana. Apa ini serangan terbaikmu? Apa? Ana langsung mengeluarkan tombak miliknya dan menyerang Yuan tepat di inti kekuatannya. Bajingan, nikmatilah kematianmu. Tidak. Di sana Suping menyuruh anak untuk berhenti dan tidak membunuh Yuan. Jangan khawatir, tapi roh primordialnya dibanguskan oleh api suciku. Satu gerakan, Tuan Yuan mampu dikalahkannya. Sembari tersenyum, Suping menanyai anggota yang lain. Apakah kalian masih di sana? Datanglah kemari. Namun panel berganti, di mana Ling Yue mulai tersadar dari pingsannya. Apa kau sudah bangun? Apa ada bagian yang tidak nyaman di tubuhmu? Mendesis. Kepalaku sedikit pusing. Bagaimana dengan keadaan ibu? Ibu mungkin lelah, jadi biarkan tidur. Namun di sana Ling Yue sangat terkejut karena di sampingnya sudah ada orang yang tidak ia kenali. Hehehe, halo Nonasu. Siapa kalian? Keempat mantan anggota Yuan langsung memperkenalkan diri mereka. Nonasu, panggil saja saya Komaki, Kiang Tang, Goyo Nagi, dan panggil aku Kiao Tang. Apa yang mereka lakukan? Apa ini semua idemu, Kak? Suping memberitahu Ling Yue jika mereka semua akan menjadi guru privat untuk dirinya. Suping menjelaskan jika mereka semua akan memandu Ling Yue karena Liga Elit akan segera diadakan. Lalu, apa yang akan kupelajari dari mereka? Kionagi Fusai, Raja Racun, dapat memandu Anda beberapa keterampilan racun dan detoksifikasi ke 9 tingkat. Kiaokin, titel Isbek. Saya dapat membimbing Anda dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat ke-9 dan penguatan fisik. Kiotang, titel Hati Ular, dapat memandu Anda beberapa senjata dan mekanisme tersembunyi tingkat ke-9. Komaki, titel Beast Emperor, saya dapat membimbing Anda dengan beberapa hewan peliharaan bintang tingkat ke-9. Keterampilan demonivasi, saya juga menyiapkan Silver Frost Star Moon Dragon Cup untuk Anda. Semua 9 langkah. Apa ini benar-benar mimpi? Apa aku benar memilikinya? Suping mengiyakan apa yang diinginkan oleh adiknya. Dan 3 jam yang lalu, setelah kekalahan dari Yuan, para anggota meminta maaf kepada Suping. Silakan angkat tanganmu tinggi-tinggi, Tuan.
Suping masih belum bisa mempercayai keempat orang yang berada di depannya dan menyuruh Ana untuk mengutuk dan memberikan tanda kepada 4 orang di depannya agar tidak membelot dari Suping. Di sana Suping berjanji akan memberi Ana 2 poin stop kepadanya. Anda khawatir mereka memiliki 2 hati. Demi poin, Dewi ini merendahkan diri untuk melakukan keajaiban kepada semut. Dewa, saya melihatnya. Ini sungguh sosok heroik dari sang dewa. Hal itu membuat Jun sangat ketakutan dengan kekuatan dari Ana. Mungkinkah sosok anak kecil ini dari galaksi lain? Jika itu benar, master yang bersembunyi bukanlah sekedar level legendaris. Ana memberitahu Suping jika dirinya memberikan materai berkat hanya untuk menghilangkan keyakinan penting. Dan Ana juga memberitahu jika mereka melakukan kekerasan ke keluarga Suping atau dirinya, maka mereka akan dibakar oleh api suci selama 10 hari dan mati menjadi abu. Kau sangat kejam, maka aku akan percaya kepadamu. Keluarga Su itu suci dan tak bisa diganggu-gugat. Setelah mereka semua bersumpah setia, Suping bertanya kepada Sun apakah dirinya bisa melatih Suping untuk ilmu berpedang. Namun di sana Jun sangat ragu karena tak melihat Suping sebagai pengguna pedang. Akan tetapi Suping memaksa Jun untuk melatihnya. Itu membuat Jun tak mempunyai pilihan lain. Jangan khawatir tentang hal ini. Berikan saja kontakmu. Aku akan mengabarimu jika aku sudah siap. Dan setelah 10 hari, setelah Suping menutup toko miliknya, sistem memberitahu Suping jika energi yang dimiliki Suping adalah 12.5348. Buka panel peningkatan. Akhirnya, pesanan 1 juta dari Yehao dapat diterima. Di sana Suping juga mendapatkan upgrade toko. Ada ruang kuis, menjual live fitur hewan peliharaan. Akhirnya, ini seperti toko peliharaan yang lengkap. Jadi, tingkatkan. Terlihat Joanna sedang berkultivasi, sedangkan Suping sedang melihat pemberitahuan dari sistem jika area real estate yang dibeli Suping sudah berubah menjadi toko. Sistem menanyai Suping apakah dirinya ingin membuat semua perabotan segera dengan partisi. Ini sangat menguntungkan. Keselamatan yang pertama adalah ibu dan adikku. Jadikan 300 meter untuk rumah, dan daerah yang tersisa dibuat untuk perlengkapan toko. Sisihkan area per-10 untuk kantor dan resepsionis. Sisihkan 1/5 untuk daerah hewan peliharaan, dan sisanya untuk area asuh dan area uji coba. Sistem memberitahu jika partisi telah selesai, dan Suping sekarang memiliki 25 slot asuh. Dan juga sistem memberitahu Suping dirinya bisa membeli 25 slot asuh lagi untuk tambahan dan cadangan. Dan di luar toko, adik dan ibu Suping sangat terkejut melihat toko milik Suping yang sudah berubah menjadi istana. Tidak mungkin kebetulan, namanya sama. Dan saat itu juga Suping langsung keluar dan menyapa semuanya. Di sana terlihat Komaki dan Kyokin yang sudah membereskan semua tugas yang diberikan oleh Suping untuk mengangkut barang-barang yang ada di rumahnya. Semua tugas sudah selesai, Tuan. Kami izin untuk kembali. Baiklah, kembalilah. Dan kalian pindahkan semua ke dalam. Setelah masuk, terlihat ada beberapa pelanggan yang menggoda Joanna. Berapa nomormu, Nona cantik? Jangan melompat antrian, dasar semut. Atas permintaan dari Suping, Joanna berubah menjadi sosok yang lebih dewasa. Asuh aku kakak cantik. Dan setelah melihat kamar dan ruangan di rumah baru mereka, ibu dari Suping menyuruh Suping untuk mengajak Joanna untuk makan malam bersama mereka. Halo tante, halo kakak. Dikarenakan sikap formal Joanna ke keluarga Suping, membuat Suping bertanya kenapa Joanna bisa begitu sopan. Namun Joanna menyuruh Suping untuk menambah poinnya saja untuk melakukan ini semua. Dengan kemampuan Joanna, selama ada orang lain yang membantunya, aku tidak perlu mengunjungi toko setiap hari. Di sana Suping memikirkan untuk mengeluarkan nonamu datang, karena jika tidak dibebaskan, Suping tidak bisa menanam pohon roh King Yun. Bukankah ini ide bagus? Di sana sistem mengetahui jika Suping membutuhkan karyawan tambahan, dan sistem langsung mengeluarkan kontrak sementara. Sistem memberitahu Suping jika karyawan magang tidak bisa menggunakan fasilitas toko. Wow, bagus sekali. Suping langsung mengeluarkan Yan dari gulungan. Aduh, apa yang kau lakukan? Lepaskan sepatumu dahulu. Kalau tidak, kau akan bertanggung jawab untuk membersihkannya. Melihat situasi sekitar, Yan menyadari jika dia sekarang berada di rumah milik Suping. Melihat adanya celah dari jendela milik Suping, Yan langsung berusaha kabur melewati jendela dan ingin membalas dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh Suping kepadanya. Namun itu sia-sia, karena jendela kamar Suping tidak bisa dipecahkan. Jendela apa ini? Kenapa begitu keras?
Di sana Yan'er merasakan sakit perut karena beberapa hari dia sudah tidak makan. Suping langsung berdiri dan memperlihatkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja mengeluarkan nilai dalam dirimu. Apa? Jangan membuat ide yang salah. Namun saat itu juga Suping langsung memberikan bakpao kepada Yan'er. Ini dikarenakan tidak makan berhari-hari, membuat Yan'er tak bisa menolak bakpao yang ditawarkan oleh Suping. Di sana Suping langsung mengeluarkan kontrak karyawan untuk Yan'er. Dan di hari berikutnya, terlihat banyak orang yang sangat kagum dengan kecantikan dua pegawai milik Suping. Ada pintu yang terbuka. Tidak mungkin dia bisa menghentikanku kali ini. Di sana Suping memberitahu Yan'er jika dirinya tidak akan bisa keluar dari toko karena sudah menandatangani kontrak 1 tahun. Jangan kira sobekan kertasmu tak bisa menahanku. Selamat tinggal. Akan tetapi Yan'er langsung terhenti karena penghalang dari pintu dan terpental kembali ke belakang. Sial, toko macam apa ini? Suping memberitahu Joanna untuk mengajari Yan'er untuk melayani pelanggan. Akan kuberi beberapa poin untukmu. Di saat itu juga terlihat ada beberapa orang yang ingin menemui Suping. Ternyata Suping ingin membuat iklan untuk toko peliharaan baru miliknya. Di sana Suping langsung mengeluarkan naga api penyucian. Tuan, apa slogan dari toko Anda? Tidak perlu slogan, asal ada nama toko dan naga api penyucian di video iklan, semua orang pasti sudah tahu. Dan setelah membuat iklan, Suping langsung kembali ke kamar miliknya. Dirinya langsung mengeluarkan gulungan dan juga pohon Mingkyun. Suping langsung memasukkan pohon Qingyun ke dalam gulungan. Di sana pohon Qingyun langsung menanam dirinya sendiri dan akar dari pohon langsung mencari makanan untuk bertahan hidup. Dikarenakan masalah pohon Qingyun sudah selesai, Suping langsung membuka portal untuk pergi ke suatu tempat. Dirinya bermaksud untuk berlatih dan bertambah kuat hingga tidak ada orang yang ingin mengganggu dirinya dan juga keluarganya. Namun saat masuk ke dalam alam kultivasi, Joanna merasakan kekuatan dari tempat yang ia kenali. Dan setelah hampir 100 kali dibangkitkan, Suping akhirnya kembali ke dalam kamar miliknya. Dan sejak meninggalkan periode pemula, Suping merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dan juga tinju penekan iblis bentuk pertama sudah ia kuasai sepenuhnya. Dan saat ingin mandi dan melanjutkan latihan, Joanna masuk ke dalam kamar Suping dan memberikan makanan kepada Suping. Itu membuat Suping curiga jika Joanna sudah tahu kemana dia pergi barusan. Katakan, apa yang kau ingin katakan? Lain kali bawa aku bersamamu. Di sana Suping merasakan jika Joanna tidak akan berbuat macam-macam dengan dirinya. Dan juga kontrak dari sistem masih berjalan hingga sekarang. Joanna juga memberitahu Suping jika dirinya punya metode untuk membuat Suping menjadi kuat. Melihat semua kerja keras dari Joanna, Suping langsung mengajaknya untuk memasuki alam kultivasi yang dia inginkan. Itu adalah Full God Limit Land Wall Tree. Itu membuat Joanna sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena Suping benar-benar memiliki kekuatan untuk melintasi ruang dan waktu, bahkan terhubung dengan berbagai dunia. Berhenti meringai, aku perlu naik level dengan cepat. Aku tidak tahu arti kekuatan menurut kalian para manusia. Tapi tenang saja, dewa ini telah memberitahu dewa yang mengelola tempat ini, dan dia akan segera jemput kita. Dewa utama, bagaimana ranah dewamu menentukannya? Di sana Joanna memberitahu Suping jika alam dewa dibagi menjadi 5. Di sana Joanna memberitahu Suping jika alam dewa dibagi menjadi 6 alam, yaitu The Business Swelling, Service Room God, Godwin Ryu, Godwill Legacy, Daijin Fail, Godwill All Ingenious. Anjay, agak susah ya guys. Akan tetapi karena alam dewa tertinggi yang sudah tidak dimasuki, membuat dewa-dewa hanya mengenal 5 alam saja. Dan terlihat dewa yang sudah menyebut Joanna dan Suping. Dewa itu menyebut Joanna dengan sebutan Yang Mulia. Yang Mulia, itu siapa? Tenang saja, itu adalah tamu terhormatku. Tolong pegang tanganku. Mereka langsung berteleportasi ke istana milik Joanna. Saat masuk, Joanna memberitahu pelayannya untuk mempersiapkan mata air suci. Mata air suci? Dia ini benar-benar ingin mandi sebelum leveling. Di sana Suping menanyai Joanna, kenapa dirinya menghalangi Suping untuk bertarung dengan Zack? Padahal Joanna juga pernah bertarung dengan Zack. Karena aku bisa mencium bau kristal God dalam tubuhmu. Hah? Bau kristal ilahi? Baunya tidak aneh kan? Ketika kau datang ke sini, seharusnya kau melihat keberadaan pohon dunia besar itu kan? Joanna memberitahu Suping jika pohon itu adalah ibu dari para dewa. Setelah para dewa meninggal, tubuhnya akan berubah menjadi kekuatan ilahi
dan kembali ke pohon. Dan setelah itu, kekuatan ilahi dimurnikan kembali untuk melahirkan dewa baru. Karena kecerdasanmu, kau seharusnya tahu apa yang kuinginkan. Di sana Suping langsung memberikan banyak sekali kristal God kepada Joanna. Ya, aku baru bermain hari ini. Aku mengerti apa yang kau katakan. Di saat aku menelan kristal dewamu, maka aku sama saja dengan para monster itu. Aku berjanji tidak akan menyentuh hewan itu di masa depan. Di sana Suping langsung mengeluarkan skeleton kecil dan yang lain, dan memberitahu Joanna jika dirinya hanya ingin bertambah kuat saja dengan latihan yang ada. Cepat bawa mereka untuk bertarung ke arena. Biarkan mereka merasakan latihan ala Protoss milikmu. Terima kasih atas pengertianmu. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Jika butuh apa-apa bilang saja. Mendengar itu membuat Suping bertanya kepada Joanna, apakah dirinya mengetahui tentang Godyen Lift Love Crystal. Joanna memberitahu Suping jika itu adalah inti binatang dewa Yanjian di dalam dewa sejati. Dan meski langka, jika Suping menginginkannya, Joanna akan mengutus dewa lain untuk mencarinya. Kalau bisa, sesegera mungkin, karena itu adalah item untuk mengembangkan tubuh tempur milik Suping. Dan item itu bisa membuat Suping naik ke level kedua. Di sana Joanna langsung mengantar binatang milik Suping ke arena pelatihan. Akan tetapi saat Joanna pergi, Suping membuka inventory yang berisi begitu banyak kristal dewa. Kristal dewa ini, sekarang aku harus menyiapkan tempat bersembunyi saat menyerap benda ini. Dan setelahnya, mereka langsung kembali ke toko. Di sana Suping merasakan tubuh yang ringan dan kekuatan yang mengalir deras akibat berendam di air suci milik Joanna. Di sana Suping memikirkan tentang Yuan Tianchen yang terluka parah akibat bertarung dengan Joanna. Dirinya juga berpikir jika yang mengancam dirinya sekarang hanyalah kelas legendaris. Suping langsung menyuruh Joanna untuk membangunkan Yan-Er. Suping langsung menyuruh Joanna untuk membangunkan Yan-Er karena dari kemarin mereka sudah membuang uang untuk membuat promosi. Saatnya menerima keuntungan yang banyak. Dan di beberapa hari kemudian, saat Suping, Ling Yue, dan Kuang sedang membahas tentang pertempuran Liga Elit untuk mempertahankan toko Suping dan mempromosikannya, Suping mendapatkan pemberitahuan dari sistem jika ada orang yang ingin merusak reputasi milik Suping. Dan Suping diharuskan membunuh orang itu. Itu membuat Suping sangat terkejut, karena untuk pertama kalinya, Suping diharuskan membunuh seseorang. Dan terlihat di ruang tunggu, ada orang yang memprovokasi banyak orang dengan mengatakan toko milik Suping telah merusak binatang peliharaannya dan membuat hidup hewan peliharaannya tinggal hitungan hari. Mendengar hal itu, membuat sedikit kehebohan di pelanggan Suping yang lain. Akan tetapi terlihat senyum jahat dari orang yang sudah memprovokasi orang lain. Namun di sana Joanna langsung menghentakkan kaki dan menyuruh semua orang untuk diam. Aura dari Joanna langsung membuat semua orang terjatuh dan ketakutan. Apa? Kau ingin menekan orang dengan paksa? Aku akan menelpon polisi dan menutup toko milikmu. Namun Suping baru saja turun dan menyuruh Joanna untuk berhenti. Aku pemilik toko, apa yang kau katakan barusan? Tepat sekali, lihatlah binatang peliharaanku. Apa ini kerja bagus kalian? Di sana Suping langsung melihat daftar tamu yang berada di depannya. Kami mengolahnya kemarin lusa, dan kamu mengambilnya kemarin. Kami juga menyimpan tanda tanganmu saat menerima hewan peliharaan. Di sana Suping langsung menggunakan keterampilan identifikasi. Terlihat kekuatan tempur milik rubah aura turun drastis. Akan tetapi itu bukan tanda sakit, namun keracunan. Di sana Suping menyuruh Joanna untuk mengobati rubah aura. Dan saat pemilik dari rubah aura menghalangi Joanna, Joanna langsung menampar dan menyuruhnya untuk minggir. Joanna langsung menggunakan keterampilan miliknya dan melepas zat yang berada di tubuh rubah Aurora, yang membuatnya langsung sembuh dengan total dan menambahkan peningkatan kekuatan tempur. Akan tetapi terlihat ekspresi dari pemilik rubah aura sangat terkejut. Itu langsung disadari oleh Suping. Saat pemilik rubah Aurora ingin pergi, Suping langsung menghentikannya. Tunggu dulu, toko milikku memiliki layanan tambahan. Akan tetapi si pemilik rubah Aurora langsung dilempar di ruang interogasi. Siapa yang mengirimmu? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Di sana Suping langsung mengangkat pemilik rubah Aurora. Melihat itu membuatnya sangat terkejut. Dan juga Suping memberitahu jika tingkat titel akan terhindar dari hukuman hanya karena membunuh satu orang. Mendengar itu membuat pemilik rubah Aurora langsung memberitahu Suping jika orang yang mengirimnya adalah keluarga Zhao. Mendengar hal itu, Suping langsung terbang dan membawa pemilik rubah Aurora bersamanya.
Dan di kediaman keluarga Zhao, melihat Suping yang terbang membuat penjaga sangat terkejut. Itu, tingkat titel. Ada keperluan apa Anda datang ke kediaman Zhao? Panggil patriarkmu. Penjaga toko nakal ada di sini untuk urusan bisnis.